Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngobrol Horor. Ada Bro Ayung di sini yang akan bercerita ke kawan-kawan semuanya. Cerita-cerita horor tentunya. Masalah horor nggak horor, balik lagi nanti ke Bro Ayung dan kawan-kawan semuanya. Gitu ya, ya. Waktu dan tempat dipersilakan, monggo Bro Ayung. Baiklah. Jadi kayak hari panca. Hari panca. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Hari panca oke, diterusin hari Pancasila. Hari Beda Pancasila. lagi maknanya ya, Bi ya. Oke. Baiklah. Tanya Ada apa cerita kawan apa? dulu. Ada cerita apa Bro Ayung? Ada Tapi cerita, sebelum menjawab pertanyaan tadi, silakan barangkali mau menyapa kawan-kawan semuanya di Betul, luar. asik. Hah. Kayak hari Pancasila. Oke. Lalu tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kami ada berdua di sini ya, Bi ya. Dan kita akan nemenin kawan-kawan mungkin 1 atau 2 jam ke depan ya, Bi. Betul. Di acara ngobrol Betul. cerita horor. Betul. Iya. Udah. Seperti itu ya, Bi. Segitu. Iya. Ya, semoga menghibur dan kawan-kawan yang baru datang di channel ini selamat datang, selamat bergabung. Semoga betah dan menghibur juga. Betul. Pertanyaannya apa, Bi, Amin. tadi, Bi? Ada cerita apa hari ini, Bro? Oh iya, ada cerita apa? Ada cerita, Bi, tentu. Mm-mm. Cerita yang belum pernah diceritakan. Semoga seperti itu. Karena Iya. saking banyak cerita yang Saking kita banyak udah cerita, gulirkan. kadang kita bingung gitu mana Betul, yang udah. betul. Oke. Baiklah. Oke, kamu dulu apa diriku dulu? Silakan. Oke. Ini ada sebuah kisah, Bi. Mm-mm. Aku pernah tinggal di Bekasi tentu. Mm-mm. Seperti yang beliau tahu dan pernah main ke sana. Jangan iya? diceritain itu ya, Bi. Iya, bosan. Bosan ya, Bi ya? Bosan. Aku Udah mengenal- banyak, udah dalam 5 Benar. episode lebih. Iya, ngomongin benar. itu. Aku mengenal seseorang dan dekat sama beliau begitu ya. Dia itu namanya Mang Timan, nama asli ini. Mm-mm. Mang Timan orang Banten. Keluarganya sangat dekat sama aku juga. Apa kabar? Yang mungkin salah satu dari mereka lagi nonton sekarang. Betul. Karena masih mengenal, masih dekat juga. Kadang masih sering menelpon. Mm-mm. Ini kejutan bapaknya jenengan tak ceritain ini. Mm-mm. Jadi Mang Timan itu kalau bisa dibilang di sana ya di lingkungan kami itu di mana aku tinggal dulu, dia itu orang kalem, Bi, kalem ya. Ya asik, orangnya asik, orang tua, udah bapak-bapak laki-laki, tapi dia itu lebih sama anak muda ya nyampur begitulah, enakan. Kalau ada apa-apa sering dimintain tolong tetangga juga langsung cepat. Apalagi tetangganya janda perempuan gitu kan. Halo, jangan marah gitu kan. Ini kami udah biasa bercanda kayak gitu kan, Bi. Tapi dia itu kalau masalah batin, masalah yang gaib-gaib itu biasa, Bi. Biasa udah Biasa lumrah. apa maksudnya gimana? Enggak takut. Oh. Enggak takut. Dulu yang cerita sama Bu RT terus ada orang yang tabrakan hancur, beliau juga yang ngadepin, Bi. Itulah pakai dialog seperti itu sama sosok seperti itu. Nah, ini pun kadang kalau aku main ke sana, teman-teman lagi nggak ada, aku pasti sama beliau, sama Mang Timan itu. Kan cerita ngalor ngidul, paling nyeneng ini ya cerita horor di gelap-gelap pinggir kali kayak gitu, Bi. Paling seneng cerita horor. Yang di saung kecil itu ya? Iya. Kanan rumah ya? Ada, betul. Belakang, sisi belakang. Sisi belakang, masuk ke dalam lagi, Bi. Oh, suka buat mabuk-mabuk. Iya, masuk lagi ke dalam lebih dalam lagi, Bi. Kalau depan sana itu kan ada toilet gitu. Iya, betul. Toilet situ kan juga katanya angker. Angker Pernah semuanya. buang air di situ, mahal Bro Ayung, Masa ya? 3.000 masa. Oh, berarti bukan orang situ diketok kan. Aduh, toilet masih ngetok juga. Nggak jual lama sih itu sih ya. Gue nggak bilang nih temennya Bro Ayung. Mungkin 5.000, Bi. 5.000 Iya. Soalnya dia itu agak musuhan sama aku gitu kan. Sebel mungkin. Terus. Oke. Mang Timan waktu itu aku baru datang, dia itu ada tirai di depan biliknya dia. Biliknya itu dekat banget sama kali, bantaran kali. Cuman ada ya bantaran yang agak ke atas begitulah. Ini Itu baru kali. kayaknya fansnya God Bless kayaknya. Ya, Hanya bilik bambu. hanya ya bilik kan? bambu. Cuman Bilik ini tadi. Ya benar bilik bambu. Fan-nya God Bless dan angkatannya God Bless mungkin. Iya. Akhirnya aku datang, kok teman-teman sepi ya?
di jam 9 malam kok sepi, tumben banget untuk situasi di daerah situ. Itu yang bilang kayak gitu siapa? Mang Timan ya? Akunya. Oh, Aku iya. kan datang biasa sosokan musisi, bawa gitar, teledang itu. Pengasannya keren gitu. Pengasannya keren, rambutnya dawa. Padahal jelek. Padahal jelek mungkin. Terus. Tapi bagi uti-uti yang muda-muda, Mas Ayung biasanya kan seperti itu. Nyanyiin dong gitu. Sama aku seolah-olah kayak gitu, nyanyiin dong kayak gitu kan. Tapi kan enggak, ternyata itu cuma rengasan. Iya. Aku menyadari sekarang, Bi, ternyata itu ternyata hanya perasaannya. perasaan gitu Dan lucu sebenarnya. banget gitu. Isin aku ya. Jangan diingat bro ya. Jangan diingat. Aku kesana tumben, biasanya itu banyak bocah-bocah, pemuda-pemuda. Itu kan dulu ya ada HP tapi belum terlalu lah. Iya. Terus anak-anak udah banyak di luar. HP SMS mahal ya waktu itu. Betul. Malah lebih ke ngisi itu di area itu yang Binder apa Ibu ya, Mafa, Mifa kayak gitu loh, bocah-bocah yang muda-muda itu, anak-anak SMP. Biasanya itu banyak, terus teman-temanku itu jam segitu udah mulai 1-2 itu datang, termasuk ponakannya Mang Timan itu sendiri. Kok sepi? Nah itu ada tirai, ada balai-balai dari papan, tingginya segini lah, tempat kita duduk lah ya pokoknya. duduk segini, terus ada tirai, dia itu lebih senang tidur di luar. Pas buat dia tiduran itu lebarnya segitu. Nanti di sini di samping tirai ada orang jalan, nah orang jalan itu nyawel itu bisa. Soalnya baru kali bantaran. Jadi itu kayaknya Mang Timan duduk dari jauh kan aku kelihatan dia duduk di balik tirai. Tapi aku kan arahnya begini ya tirainya. Aku di sini kelihatan dia duduk begitu. Kok lagi ngomong gitu loh, Bi. Ngomong sama siapa? Kayaknya sendiri. Tak deketin semakin dekat sambil aku nyari-nyari temen yang lain kok nggak ada gitu kan. Ada ibu-ibu 1-2 ngerumpi, itu pun di dalam warung. Hawanya aneh aku bilang kayak gitu. Sepi nyenyet, kalau orang Jawa ngomong sepi nyenyet. Mang Timan lagi ngapain itu ngomong sama saya, makin dekat makin nggak ada orang yang diajak ngomong, Bi. Cuman dia sering ke atas begitu. Tawa kayak gitu, Bi. Ngopi lagi mulanya. Irane mudun. Kamunya turun. Iya, iranya. Ya kita wis ngomong, kita kayak gitu ngomongnya kan. Akhirnya aku makin deket. Waduh, jangan-jangan komunikasi sama hal-hal begituan. Akhirnya aku yang tadinya mau aku bawa upeti, ayo kita ngopi bareng. Cerita apa kayak jangan nyanyi, percuma, gak bagus nanti kan. Gitar tak taruh begini. Mang. Ya, Yung, enak Yung, sini Yung. Ya, kenalan, kalau ponakan kayak gitu, Bi. Kenalan sama ponakan. Maksudnya kenalan sama siapa, Bang? Gue dulu di atas. Di atas mana? Enggak ngeliat, Bi. Cuman sempet sekali, set kayak gitu doang. Kayak ada kain, cuman sedikit. Itu ada pohonan tapi dipangkas. Jadi cuman tinggal tumbuh sedikit sama ini, rantingnya itu potek gitu ya. Itu di sela-sela antara daunan yang tumbuh baru itu ada kain putih, Bi. Yang aku lihat cuman seret kayak masuk ke dalam ini loh, rimbunan. Nggak kayak gitu. Kalau kamu sini malah lari, kenapa sih? Badannya ada apanya di situ? Lagi buat temennya. Sekarang temennya ganti sama aku. Bang, aku kan nggak lihat posisinya sekarang di mana. Mana. Sini. Koi di sana. Jadi di pandangan jauh ada pohon gede banget, Bi. Ada pohon gede banget, rindang. Itu kalau sekarang mungkin di belakang oval place, pabrik oval itu rakitan. Sekarang udah nggak ada, Bi, mungkin. Itu di sana, itu ada di sana posisinya. Yang nggak lihat orang, aku nggak lihat. Dia di sana. Orang tadi kan, ya kalau aku sendiri, dia sering kesini, godain situ nih, mesti cantik. Nah, kalau sosoknya nggak cantik, saya nggak mau. Yang cantik aja buat temen. Naksir situ, Bang. Enggak lah, bangsa kayak gitu bukan manusia. Lumayanan buat diajak ngobrol. Bang, ada kopi air. Ada air nggak? Aku bawa kopi nih. Gawe maning. Gue masuk, Bi. Akhirnya cerita di situ. Dulu kalau Mamang itu nggak kayak sekarang. Sekarang Mamang kan lebih, bukannya sombong ya, Yung. Kalau sekarang kan Mamang berani ngobrol sama kayak gituan. Karena digojlok sama orang tua. Dulu di kampung Mamang itu kalau latihan kanuragan, ilmu kebatinan kan udah makin gede. Lagi kecil enggak, masih takut. Anak ada cerita yang serem banget kata dia. Tapi anak lucu, Nek. Makanya ini kan ngobrol kadang-kadang ada lucu ya, bebas. Akhirnya ceritanya gimana, Mang? Waktu itu aku kecil-kecil aja udah dibawa ngerantau sama orang tua. Ya temen nggak lama, paling 1-2 bulan, orang Jakarta sama Rangkas sama ini ya kan deket kayak gitu.
Pas pulang, lah di kampung Mamang kamu nggak pernah tahu ya di sana kayak apa. Ya kayak kampung-kampung yang lain, cuman bangunannya itu rumah-rumah dahulu masih banyak kayu-kayu begitu, Bi. Terus ada pawon itu pedangan ya, dapur masih pakai keripik-keripik, kayu-kayu yang dianyam-anyam begitu. Kalau naruh apa-apa, makanan apa enggak kayak di tempat kamu. Soalnya pernah main ke kampungku, Bi. Kalau ke kampungku kan ada sompang, kemaritis, pernah ke rumah, terus nanti ada meja itu makanan ditaruh di situ di meja makan. Kalau enggak yang nyambung sama dapur lah. Kalau temannya Mamang enggak digantung semua. Lu bisa, Mang? Iya, ada cepon, ngerti cepon ya? Tegal ada cepon enggak? Ya sama, Mang. Ya ceponan kayak gitu. Ceponnya bambu, anyaman. Iya ya Allah, cuma bambu. Oh, Subi. Cepon bambu. Iya, nanti kan ada talinya, ada kawatnya. Emak sama emak itu, mak di dalam itu. Ya, Mak, empuh. Kayak gitu di dalam. Ya ngomongnya Tegal persis, Bi. Cuman kita gitu kan. Itu kalau naruh apa-apa lebih kayak ke Cirebon. Lebih kayak Cirebon, bener. Ini kalau naruh apa-apa, misalnya kita itu punya makanan, naruhnya digantung di cepon itu. Nggak disemutin. Wah, nggak ada. Kok nggak ada? Ya nggak ada memang. Iya ya, bisanya nggak ada. Nggak tahu aku bilang gitu. Kalau bisa digantung sama ini reng gitu kan. Aturan ada semut atau apa? Enggak katanya, Bi. Jadi berkat kali bukan kita masak, nanti taruhnya di situ. Nanti kalau misalnya kita mau makan itu cepot baru makan kayak gitu. Alasannya kenapa? Nggak tahu, Bi. Nggak tahu. Mungkin dia banyak ternaknya atau apa, nggak dijelaskan di saat itu. Dan aku saat itu nggak terlalu mikirin. Yang penting ada teman ngobrol itu. Serem yung. Mamang masih kecil waktu itu ya, baru pulang dari Jakarta, gagahan katanya. Gagahannya karena punya duit, tapi gagahan masalah main enggak kalah sama yang lain. Yang lain itu kan udah walaupun bapaknya Mamang itu terkenal di sana itu orang kuat kayak gitu ya. Tahu siapa yang nggak tahu? Iyalah di sini aja masih aku bilang kayak kita tinggi-tinggiin, Bi. Dan apa? Aku gagahannya kayak gitu, cuman paling jam seberapa balik malam-malam itu. Masih kecil padahal ya sekitar umur 14-an. Tapi wis cencang-cenceng. Punya duit, sugih kayak apa bisa dituku. Sugih kayak apa, sakti kayak apa bisa dibeli. Iya juga ya dipikir-pikir. Pada bisa main, punya ilmu begini, katanya ilmu tekbol begini. Tapi ngerokok apa? Dompetnya kempes ya. Iya langsung begini semua. Dompetnya kempes isinya ATM, tapi ATM-nya penuh. ATM-nya penuh. Pulang malam-malam itu namanya bocah kan wis diajari minum, mendem. Aku nggak mau yang kayak gituan. Tapi kalau misalnya cuma ngobrol-ngobrol, nakal-nakalnya bocah enom, nyuri-nyuri jagung, nyuri itu tuh lumrah katanya. Pulang-pulang, namanya itu kan sosokan kayak aku nggak doyan ini gitu loh. Udah ke kota kan. Apaan sih kayak gitu? Yang lain lah gitu. Kalau cuman nggak ngomong ini makanan apa sih kayak gitu, nggak cuman kayak gitu. Singkong kemarin baru Jakarta sebulan masa singkong nggak kenal gitu kan. Ada yang seperti itu. Pisang aja dibilang kayak gitu, Bi. Itu bukan apaan sih, nggak kayak gitu sih, Bi. Terus pulang itu karena nggak mau makan lapar kemruyuk perutnya. Di dalam, Mak, segani anak beli kayak gitu. Nasinya masih ada apa enggak? Tiliki dewek gitu semangan kabeh gitu, tiliki dewek itu lihat sendiri ke sana. Itu aku ke belakang itu kaget luar biasa. Enggak ada rasa merinding sama sekali. Bedanya kaget banget sama kaget luar biasa apa? Kaget banget itu lebih ke BGT gitu, lebih ke alay gitu. Kalau luar biasa itu LBS gitu. LBS. Udah gitu aja. Itu jangan dibahas. Jadi dia buka pintu pakai slot begini. Memang dari sela pintu itu ada yang tadinya buat slot yang kelekan begini, tapi kroat. Udah rapuh begitu, bolong begini, Vi. Tapi kalau dari dalam dapur atau sebaliknya itu bisa ngeliat dari situ ya. Aku ngantuk, asli ngantuk. Jam-jam 11 lebih di sana kan kampung dulu itu malam banget. Perangasannya malam banget, lapar. Itu mau ngambil makanan. Slotnya tak buka karena ini rusak kan. Klek begitu, tapi sempat ngintip di sini, nggak sengaja ngintip. Siapa kayak gitu? Itu siapa? Jadi ada tak kira itu masa bapak belum tidur, bapak kan udah tidur biasanya sore habis isa langsung plak. Lagian itu pintu ngancing ya. Iya, kecuali ada tamu kok ngancing di situ. Siapa? Yang kelihatannya apa, Mang?
putih, di sini putih semua, gelap, nggak ada lampu, dipateni gitu. Kalau kita perlu dinyalain lagi gitu. Gelap, cuman masih kelihatan lah dari lampu dari dalam, dari lampu tempel. Kelihatan apa Mang? Cuman putih-putih lingir segini lah, kayak bagian bokong ke sini. Deket sih, deket dari pintu. Kasih apa? Tadi rada naik gitu, rada naik. Itu tepat di bawahnya cepon itu yang digantung. Akhirnya penasaran lah, lama-lama itu dipikir baru ngeh, otaknya baru main gitu loh. Bapak di sana, jangan-jangan sosok yang lain, hantu gitu lah, memedi ngomong kayak gitu. Akhirnya diintipin begitu sampai nugluk-nugluk begini, diurutin. Tahu-tahu ini ada buntelannya segini, posisinya begini. Oh, ada ikatannya. Ada ikatannya, jelas banget dong. Kelihatan tadi nggak jelas, pas ditegesin tambah jelas. Cuman ada suara kayak gitu, Bi. Ada suara kayak gitu, ngos, lebih kayak mentok lanang katanya. Bajak. Kayak bajak mentok lanang. Makin ke atas, tahu-taunya dia itu lagi nenggak cepon, nenggak cepon itu. Berarti di samping makanan, cepon yang buat naruh makanan, bakul makanan yang digantung itu, tali 4 begini. Sampingnya itu ada telur ayam. Tuh, makan itu ayamnya banyak. Itu taruh di situ. Di atas juga dicandelin begitu. Ya kalau anak kecil kayak aku aja minta tolong. Kadang minta tolong, tapi kalau udah gede segitu ya aku paling naik ke bangku. Nanti makanan juga aku mau naik ke bangku. Itu lagi nenggak itu tinggi. Lah si pocong tadi itu tinggi ya, berarti lebih tinggi dari si Mang Diman. Ya dewasa lah, pocong dewasa. Pocong dewasa. Udah. Berarti pemikirannya udah matang ya, Bi ya. Sporty kan? Juga badannya gitu, jadi ya badannya sporty juga, bukan yang kelemar-kelemar gitu kan. Dia itu posisinya tak perhatiin. Saat itu aku kaget tapi takut belum, tapi udah merinding. Saking penasarannya, lagi ngapain ini apa? Makin ke atas berarti kelihatannya mukanya nggak ada, samping cuman pundaknya. Uangnya siapa gitu, masih kayak gitu. Itu siapa? Itu posisinya lagi kayak jambulnya ini, Bi. Jambulnya kayak nyentuh si cepon itu, Bi. Siapa sih? Digituin, Bi. Langsung cep, kayak gitu, Bi. Cep gimana maksudnya? Langsung cep, hilang. Langsung cep, Allah Akbar. Langsung kayak gitu. Mak, apa gue memburi, Mak? Gitu. Apa yang di belakang itu apa, Mak? Ngapa sih paling kayak gitu? Di dalam lagi tanggung atau apa, nggak tahu ya, Bi. Terus akhirnya, lah, klotak-klotak malah ninjer loh, klotak-klotak malah di dalam mau ngapain? Jadi nyari-nyari di plastik. Kayaknya perasaan itu lagi pulang. Kemarin masih ada jajan-jajan yang tahan gitu ya, keripik atau apa membuat ganjel perut. Karena semata-mata aku lihat itu ada. Aku belum bilang pocong, tapi langsung ping gitu. Iya, mirip pocong, sepintas mirip pocong. Akhirnya aku nyari-nyari itu panganan, krosak-krosek, dimarahin sama bapak sama mama. Berisik tengah wengi. Hari gini baru pulang, jaga-jagan bayan katanya. Nyari lapar. Lihat di belakang itu makanan ada kali itu, sisanya bapak telurnya juga masih ada. Mak, ada itu mak tadi, Mak. Ada apa? Ngilang mata dia, aku di situ ngilang. Luah matane kakean patiran karo bocoran gena. Kebanyakan temenan sama nggak jelas. Bocah nggak jelas. Iya juga apa ya? Tetap aja nggak nemu, orang udah dihabisin di plastik. Balik lagi ke situ, posisi pintu udah buka. Akhirnya apa? Dari dapur itu nanti ada pintu lagi, baru WC. WC itu di belakang, di luar. Masih pakai kerekan begini kan. Akhirnya dia itu, oh iya nggak ada apa-apa ternyata. Udah buka begini sih, nggak takut juga. Aku salah lihat mungkin kan. Oh, pengen pipis dulu. Akhirnya bantas, lurus, nggak mandek di situ. Itu kamar mandi. Terus ke kamar mandi, sempat ngerek begini segala macam, nggak ada rasa apa aku ngeri. Tadi peristiwa itu udah hilang bayangannya. Si tadi itu si siapa Atun apa siapa cantik begini, besok main ke sana lagi gitu. Pas balik lagi pintu itu memang masih buka, cuman baru tak giniin. Ya Allah, ternyata bongkong katanya. Bongkong apaan, Bang? Baru kalau bongkong di sini ada makanan. Bongkong katanya. Bongkong apaan, Bang? Nggak tahu, orang Tegal nggak tahu bongkong. Bongkong itu sejenis pocong katanya. Nggak serem, Bang. Kasih itu kok ceritanya. Sekarang ceritanya aku udah berani. Dulu kok serem banget. Jadi bongkong itu
ya pocong modelnya kayak gitu, pocongan. Dia itu lagi nenggak telur yang ada di ini, Bi. Jadi angel ya Yung digambarin si mulutnya cangkem. lancip ya. Mulutnya lancip, Iya. Bi. Kayak nyuntik gitu. Kayak gitu. Terus makan nasi apa makan telur? Makan telur. Makan telur, kadang nasi. Angel emang ya. Aku itu nggak bisa ngapa-ngapain di saat itu gitu ya, karena memang takut, wajahnya juga serem, juga aneh. Dan baru nggak juga ada yang kayak gitu kan, katanya orang tua doang, tapi nyasihin sendiri. Tapi spontan ada tenaga dari mana? Ini kan berarti aku mau bergerak nggak bisa. Pas di pintu itu akhirnya ada suara bisa keluar langsung, woi kayak gitu. Itu dia langsung plek, rubuh katanya, rubuh ke depan begini, plek kayak gitu. Betul sekali, jalannya seperti itu, Bi. Pernah denger kan? Iya, jalannya begini. Ternyata, aku aneh, Bi. Buat aku kan nggak pernah yang kayak gitu kan. Kecuali Mang Timan yang cerita saat itu aku hal yang baru. Mungkin teman-teman yang berasal dari daerah sana pernah ada pengalaman gitu ya. Namanya bobongkong tadi. Bebongkong katanya, bebongkong. Tapi mungkin ada nama yang lain nggak tahu sih. Mang Timan kan ada wedon itu yang pocong yang gede tinggi, iya. Akhirnya dia tuh rubuh begini Yung. Pas aku ngomong woi kayak gitu, padahal kok aku berani gitu loh. Ini aja masih berayun begini, berayun itu cuma lampu, ya pas banget lampu yang arah ke depan, jadi ada lampunya itu rubuh. Ngertinya aku itu kayak dia itu lari atau ngilang kayak tadi, cuma tubruk. Itu yang kejadian berikutnya, aku malah larinya ke kebun. Jadi itu dia itu keluarnya bukan kemana, kayak mau lewat ke sini, ke pintu yang dia berdiri. Kayak uget. Gini, kayak belatung. Kayak belatung, bener. Cepet kayak gitu. Ya kayak gini ya, uget kayak gini. Larinya ke kebun sambil kayak gitu kan. Serius Mang, ada pocong yang modelnya kayak gitu. Kandani katanya. Wis kan, aku tak intip cerita sama orang tua. Ya, bongkong ulah nendok pada lakai sini katanya. Itu katanya, walau alam ya, kata ceritanya Mang Timan. Telur-telur baru bukan kuwuk ya, Bi, tapi kosong. Terus itu kosong. Kalau kamu perhatiin, di dalamnya itu diperhatiin benar-benar. Itu ada titik bolongan cilik. Kecil itu titik bolongan. Itu disuntik sama dia, disedot. Nah, masa iya sih, Mang? Tapi aku pernah lihat telur yang iya kopong. Lah kuwi kelakuannya. Di Tegal ada dong, aku bilang gitu. Dengan kayak gitu. Kamu ngeliatnya di Tegal di mana? Ya aku Tunggale. Itu ya temennya katanya. Nasi doyan. Nasi katanya kayak gitu, Bi. Jadi dia tinggal nenggak begini, itu mancur sendiri katanya. Makanannya kayak kita yang repot dong. Makanya aku cerita sama orang tua, akhirnya itu dibawa masuk, Bi. Makanan telur dibawa masuk. Wah, bisa ditekan mini. Orang ngerti kita siapa? Nggak tahu kita itu cucunya siapa. Bentar. Nggak tahu kita cucunya siapa apa gitu. Kita cucunya siapa? Akhirnya kayak semacam setelah cerita sama orang tua. Orang tuanya kan tadi dibilang orang kuat ya, tukang ngelatin bela diri, cimande apa dia juga ngelatin kan. Terus ada juga yang khusus ahli kebatinan. Aneh memang, kalau kamu mau ketemu sama dia lagi gampang kelemahannya katanya. Itu kata Mang Timan ya, nggak tahu sebenarnya. Dia itu takut sama pelepah pisang. Pelepah pisang itu yang udah diserit itu kan. Kejadian pecut itu takut. Apa iya Pak? Iya wis wedi, pokoknya wedi takut sama kayak gituan. Akhirnya namanya naluri pemuda, Bi. Iseng nyari-nyari loh. Yang tukang bolo nyari-nyurin makanan apa? Dia punya duit. Pemuda-pemuda yang lain itu yang seusia dia itu dikumpulin, maksudnya nyari bobongkong katanya, nyari bobongkong. Serius Mang, kayak gitu dicariin. Serius. Nah, menurut kata warga yang sering itu ada di Jembatan Dongdang. Jembatan Dongdang itu apa? Jembatan Dongdang biasanya kayak bekas rel kereta kayak gitu loh. Iya. Jadi jembatan besi. Itu kan biasanya tinggi banget begitu, tapi itu ya jarang dilewatin lah, kalau sepeda aja dituntun gitu. Kita nyari ke sana, bawa senter Mang. Itu bawa patrol Mang. Kayak mau ngobrol kodok. Terus senjatanya yang lain nggak tak kasih tahu, biar yang keren aku sendiri, aku udah tahu kelemahannya kata orang tua. Yang lainnya tangan kosong, Bi. Tapi ya dengan ilmu macam-macamnya. Dan aku ke sana, tempatnya jauh Mang. Tempatnya nggak jauh, ya paling ya dari sini jauh Bi ternyata.
lewatin kebun, terus jalan utama masih nyebrang lagi ke sana. Itu ketemu situ, ragu sebenarnya aku. Jangan-jangan nanti malah temennya banyak kayak gitu. Tak liatin orang tua nggak ngomong sama yang lain gitu kan, bahwa itu sering ada di situ. Lingak-linguk, mereka tuh celingukan di situ. Jadi arah mereka berdiri karena jalan kan otomatis pas di tengah jembatan itu. Dari palangan pinggirnya yang nggak ada apa-apa, di jalannya itu yang di jembatan juga nggak apa-apa. Itu mau kayak lemas, pulang yuk, udah mau pulang kayak gitu. Nah iseng ada teman ngomong gini, sekalian ngobrol Bayuman kayak gitu. Sekalian ngobrol. Ngobrol horor maksudnya. Ngobrol horor. Bukan. Ngobrol udah ditemukan waktu kodok itu. Maksudnya. Baru ininya, ya ngobrol kodok, bukan ngobrol ikan. Sekalian ngobrol aja ke sawah, itu lewatnya perpilan kali, bandaran kali. Ini mereka ya sambil guyon, sambil apa kan nggak pernah ngeliatin ke jembatan lagi. Salah satu temennya itu kayak siapa man? Kayak gitu. Itu siapa? Nengok ke jembatan. Ternyata itu pada nemplok di bawahnya jembatan Bi. Katanya. Masa kelihatan mang nyamannya bulan walaupun gelap tetap aja namanya besi itu, jembatan itu katon itu kelihatan hitam itu putih tetap aja kontras. Jadi kamu kalau ngelihat di apa kayak belatung nangka katanya itu pada nempel baris Bi, nggak cuma satu. Jadi di bawahnya posisinya kayak gini loh ke atas. Kan tangannya diikat, ya nggak tahu nempel begitu, posisinya nempel. Angel mana aku bilang banyak mang. Ya ada mungkin yang aku bisa ngitung ya takut juga sih. Mungkin ada 3 atau 2 biji lah di situ. Posisinya kayak gitu rengket. Terus kayak man, iya Pak ya. Priman kayak. Aduh sudah ada yang lari Bi. Sudah ada yang lari. Itu kan nggak terlalu jauh. Lari takut. Nggak terlalu deket kan. Nggak terlalu jauh. Balik nggak terlalu jauh. Akhirnya Mang Timan karena udah bawa senjata. Masa kita melayu? Masa kita akan lari? Kita kan kalau kayak gini orang nggak hebat nggak apa gitu kan. Yuk mana yuk serang Bi ke sana. Beranian. Tapi pas udah dekat masih belum naik ke jembatan itu. Sampingnya diagonal ke sini kan kelihatan. Itu mereka udah ngeri semua Bi. Karena apa? Si ini Bongkong itu jalan itu bener-bener di bawah itu kayak banter banget Bi. Nempel di besinya. Nempel nggak ada gravitasi sama sekali. Bener-bener cep uget kayak belatung bener-bener. Hamban nggak takut takut lah. Orang kita mayu serang dia itu ke situ ke arah kita. Ke arah kita benar-benar kayak mereka mau nantangin. Akhirnya aku nggak connect ya, nggak inget omongan orang tua. Mau ikut lari dilalai. Kesamber ini teman yang dari belakang. Si ini begini bingayun cetar bunyi. Sambil takut tanggung itu langsung buyar biang itu. Bongkongnya kayak ceplek kayak gitu, kayaknya nyepliknya ini kan ya belatung kan kalau ini ceplak kayak lompat, gitu. Ya. Lompat itu jauh langsung di jembatan lagi posisinya. Mana suruh kayak gitu lagi Bi. Temannya yang lari disamperin lagi. Metini takut kayak gini. Gak usah takut sama ini, takut buat mainan Bi kata. Mana kayak mana? Cetar jauh, cetar jauh kayak gitu, menjauh nyampe nggak ada di jembatan itu. Besoknya nyari Bi. Nyari Bongkong lagi. Kayak gitu. Bawa pelepas semua. Itu nggak ada di situ. Takut sama itu Mang. Apa ya Mang? Ya nggak tahu itu apa udah dibantuin sama tetua yang nggak ngerti, tapi yang pasti kami bocah muda waktu itu pakai gituan. Cetar. Tapi aku masih belum ini Bi waktu itu. Masa pocong ya pocong gitu loh. Ada yang tadi itu ngomong kan yang gede tinggi. Medon Ada medon, gitu. Ada yang jalannya muter gluk kayak gitu dem. Tapi yang kayak uget-uget Angel belum pernah ngeliat ya yang kayak gitu. Tapi yang mungkin di daerah masing-masing kan beda-beda gitu kan. Terus habis itu sampean apa nyari-nyari gituan lagi Mang? Sempet telung dino ada yang kayak gitu. Kayak kami itu nyari-nyari, terutama katanya karena sering munculnya di jembatan itu, kita itu nyamperin ke situ. Blenger
Mendengar gimana? Nggak pernah muncul lagi. Oh, kabur gitu ya. Iya. Ngumpet. Kecuali Pak Imin itu nggak datang. Mm-mm. Datang apa namanya ngumpul-ngumpul sama anak-anak muda, nggak datang hari kemarin. Mm-mm. Ternyata dia tuh sama orang tuanya di rumah. Mm-mm. Si itu lagi ngambilin yang digantung. Mm-mm, Bongkong bongkong. itu lagi ngambilin gituan. Oh, masuk ke rumahnya Pak Imin. Iya di Pawon juga di belakang rumah, tapi ya targetnya gitu telur. Targetnya telur kayak gitu kan. Nah, ya analoginya begitu Bi, karena nggak cuma satu, di dalam itu banyak kayak bergerumut ya gitu. Oh, berarti pindahnya ke situ, lagi ngambilin. Nggak cuma satu. Nggak cuma satu. Artinya mungkin balik lagi ke jembatan kali Iya, Bi, cuman nggak tepat karena, waktu mereka ke sana. Nyari makannya di rumah penduduk gitu ya. Oh, berarti di sana kalau makanan kayak gitu, kenapa digantung? Maksudnya apa, Mang? Mungkin biar nggak nyampe pantesan Bapak tinggi-tinggi semua, Bi. Oh, pocong darat apa ya, Bi? Pocong darat. bisa begitu ya, Bi ya. Ya karena mereka itu cenderung ya memang bisa ngilang yang pertama, tapi pas itu memang kayak gitu larinya seperti itu. Bukan cuma sekali kata Mang Timan. Yang pertama rubuh lagi pertama dia ngeliat, yang kedua di jembatan pun kebalik kayak gitu kan. Angelis, pokoknya aku nggak pernah ngeliat yang seperti itu. Iya. Itu di lapak horor itu pernah, tapi udah lama banget. Apa itu? Bongkong. Ya, itu bisa mirip sama. Jadi di sebuah rumah ada kejadian kayak gitu di dapur, tapi kayak gitu makanin sesuatu lah. Kalau nggak salah ceritanya itu judulnya Rumah Terong atau apa gitu. Kejadiannya itu di Jogja. Oh, ya kan berarti bukan cuma di sana. Bisa jadi. Bentangannya Jogja, di Tegal bisa ada. Bisa jadi. Cuman jarang kepergok aja kali ya. Atau mungkin orang kalaupun dia ngelihat ya dikiranya pocong, udah gitu aja. Langsung kayak gitu. Nggak ada nama spesifik khusus gitu ya. Ini yang di Jogja juga ceritanya nggak nyebutin namanya tuh apa. Ini baru tahu namanya tuh Bongkong. Ada satu nama di daerah mana, Banten ya? Banten ke Bongkong. Oke, gitu aja Bro Ayung ya. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Terima kasih Bro Ayung. Terima kasih Mang Timan ya dan keluarga yang udah berbagi cerita tentang sosok Bobongkong, pocong apa sih tadi? Pocong darat. Apa yang begini-begini itu? Pocong belatung gitu ya, kayak belatung. pocong belatung. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Kalau ada satu perbedaan, ya udah, itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan gitu. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, doa terbaik untuk kita dan kawan-kawan di rumah semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.